Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Lembaga Studi Bahasa YouTube channel. And I hope you always in a good condition and stay fit and healthy, okay? Alright, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Wahyudi. You can call me Yudi. And I'm in English Education Department. And in this video, we gonna learn English, which is linguistic. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi kajian linguistik di minggu pertama kemarin yang sudah dibahas oleh Mas Muhtar ya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tersebut. Oke, jadi di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu linguistik ya, perkenalan dari linguistik, introduction to linguistic, pengertian language and linguistic, juga sejarah linguistik, sejarah bahasa, dan lain-lain. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yakni cabang-cabang dari ilmu linguistik tersebut. Branches of linguistic. Nah, tapi kita gak akan membahas semua cabang ya, because there is no time to explain all of them, and I'm sure that it will blow your brain up. Oke, gak kuat kita otaknya nanti. Alright. Oke, jadi di minggu kemarin Mas Muhtar telah menjelaskan bahwa cabang-cabang ilmu linguistik itu ada beberapa ya. Oke, jadi according to the University of Arizona, the branches of linguistics, there are 6 branches. Ada phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. Nah, jadi di video kali ini kita akan mempelajari cabang yang pertama yang paling dasar, yakni phonetics. Oke, jadi apa itu phonetics? Nanti kita akan pelajari lebih dalam. Oke, kita masuk pembahasan. Apa itu phonetics? Nah, phonetics bisa diartikan the study of the actual sounds to make up of words in the language. Atau juga bisa diartikan the study of human speech sounds. Nah, apa itu speech sounds? Speech sounds itu bunyi-bunyi yang kita hasilkan dari sistem organ kita, yang mana itu mengarah ke suatu bahasa tertentu. Nah, jadi phonetics itu bisa diartikan sistem bunyi bahasa. Jadi bagaimana suatu bunyi itu bisa terbentuk menggunakan bagian tubuh kita. Nah, bagian tubuh yang dimaksud adalah organ suara, speech organs. Jadi itu termasuk dari bibir, lidah, gigi, faring, dan paru-paru. Itu membentuk suatu sistem suara ya, bekerja sama membentuk sounds. Nah, di dalam phonetics kita nanti akan mempelajari 3 subbab, yaitu articulatory phonetics, dan acoustic phonetics, dan auditory phonetics. Nah, apa sih mereka? Yang pertama, articulatory phonetics. Articulatory phonetics ini mempelajari bagaimana jalannya suara terbentuk. Jadi ini ke the production of the sounds. Jadi bagaimana sounds diproduksi, dihasilkan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya. Kita akan lebih ke pembahasan articulatory phonetics karena ini lebih apa ya? Lebih banyak pembahasannya, dan yang paling penting itu kita paham articulatory phonetics. Nah, selanjutnya acoustic phonetics. Acoustic phonetics ini lebih ke physics of the sounds. Jadi setelah suara tadi dihasilkan, diproduksi oleh tubuh kita, nanti kan suaranya merambat ya, merambat untuk sampai ke pendengar. Nah, itu tadi proses merambatnya tadi itu adalah acoustic phonetics. Jadi ini nanti ada pengaruhnya dengan frekuensi bunyi dan juga media yang dilalui oleh bunyi tadi. Begitu. Nah, selanjutnya auditory phonetics.
Untuk auditory ini, bunyi tadi yang merambat itu sudah sampai ke listener, sudah sampai ke telinga pendengar. Jadi ini lebih ke pembahasan organ telinga pendengar, bagaimana dia mempersepsikan suara tadi untuk dihasilkan sebagai bahasa, begitu. Nah, udah ada gambaran ya. Jadi itu runtut ya dari articulatory phonetics, acoustic, dan auditory. Jadi suara dihasilkan, terus suara merambat, terus suara sampai ke telinga pendengar begitu. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan articulatory phonetics tadi ya. Jadi kita nanti akan membahas lebih detail articulatory phonetics. Nah, seperti yang saya katakan tadi, articulatory phonetics itu the study of how speech sounds are produced. Jadi bagaimana kita memproduksi suara. Jadi nanti kalian bisa menyiapkan cermin ya. Kalian bisa nanti mempraktekkan di depan cermin bagaimana bibir kalian, gigi kalian, lidah kalian itu bekerja sama untuk menghasilkan bunyi. Oke. Nah, most speech sounds can be identified by only three criteria. Jadi speech sounds tadi itu bisa diidentifikasi melalui 3 kriteria ini di bawah ini. Jadi bisa dideskripsikan dari 3 ini. Yang pertama ada voicing, kedua place of articulation, dan manner of articulation. Nah, apa sih mereka itu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke? Nah, yang pertama voicing. Apa maksudnya voicing itu? Jadi voicing itu gini. Apakah your vocal cords are vibrating or not? Jadi apakah pita suara kalian itu bergetar atau tidak? Itu maksudnya voicing. Jadi kalian bisa nanti prakteknya kalian pegang apa ya namanya? Adam Apples. Kalau yang cowok ya, kalian pegang jagunnya, pokoknya pegang lehernya ya. Ini dipegang. Nanti kalau kalian eh me, melafalkan suatu bunyi itu apakah ini nanti bergetar atau tidak. Nah, itu maksudnya voicing. Ini paling gampang ini buat dipahami ya. Nah, voicing itu ada dua. Yang pertama voiceless sounds dan yang kedua voiced sounds. Nah, yang pertama voiceless. Voiceless itu suaranya itu yang kita hasilkan itu tidak menggetarkan pita suara. Jadi nggak bergetar. Kalau yang voiced itu bergetar. Nanti kalian pegang layarnya itu bergetar kalau kalian melafalkan bunyinya. Nah, contohnya ini di bawah. Ini bacanya bukan F ya, tapi of, of ya, of. Kenapa kita bacanya gitu? Karena kita melafalkan bunyinya ya, bukan abjad alfabetiknya tulisannya enggak. Jadi kita bacanya of. Yang bawah itu v. Nah, coba kalian pegang leher. Yang pertama v. Ya, ini nggak bergetar. Pita suaranya nggak vibrating. Kalau masih vibrate berarti kalian salah membunyikannya. Nah, ini nggak bergetar. Yang bawah v. Nah, ini bergetar. Berarti ini voiced. Nah, kan coba dipraktekkan. Selanjutnya in thing. Kalau kalian baca thing itu tidak bergetar, voiceless. Kalau yang that, nah ini bergetar. Coba dipraktekkan sambil dipegang lehernya ya. Nah, selanjutnya sama z. Nah, tahu bedanya ya? Yang s itu tidak bergetar, yang z itu bergetar. Coba kalian praktekkan sambil dipegang Adam Apples-nya. Ini paling mudah dipahami pokoknya. Sambil dipraktekkan ya. Nah, kan? Oke. Sambil dipraktekkan. Oke, next yaitu place of articulation. Nah, apa sih place of articulation ini? Jadi place of articulation itu
bisa diartikan tempat di mana suara kalian itu dihasilkan di dalam mulut. Nah, itu tepatnya di mana begitu. Nah, place of articulation ini ada beberapa. Sebenarnya ada banyak ya, tapi saya hanya mengambil yang paling umum saja, yang paling sering kita kita gunakan, yang paling sering kita hasilkan. Nah, itu kita ambil 5. Yang pertama ada bilabial. Bilabial ini bisa diartikan both lips together. Jadi kedua bibir itu together, apa ya, bersentuhan bersama-sama gitu. Nah, contohnya itu kalau di dalam bahasa Inggris itu hanya ada 3, yaitu b, p, dan em. Nah, 3 itu. Coba kalian rasakan sendiri ya. Kalian di depan cermin juga, kalian lihat bibir kalian itu bersentuhan dua-duanya kalau melafalkan kata sound tersebut. B, p, dan em. Kan? Selanjutnya, labiodental. Nah, ini bisa diartikan eh, labio itu bibir ya, dan dental itu gigi. Jadi ada hubungannya dengan bibir dan gigi. Nah, apa sih? Jadi bisa diartikan upper teeth against bottom lip. Jadi gigi bagian atas itu bersinggungan dengan bibir bawah. Nah, contohnya itu uf dan v. Ya, coba kalian bisa rasakan sendiri, bisa dilihat gambarnya itu uf dan v, uf dan v. Nah, coba sendiri. Selanjutnya interdental. Interdental ini tongue between the teeth. Jadi lidah itu ada di antara gigi. Contohnya kalau kalian melafalkan that dan thing, itu v-nya dan v. Nah, itu contohnya interdental. Nah, selanjutnya alveolar. Alveolar ini tongue against the alveolar ridge. Alveolar ridge itu apa ya? Atap mulut yang berada di belakang gigi. Coba kalian rasakan pakai lidah di atas gigi atas, upper teeth. Coba bisa dilihat gambarnya juga kalau masih bingung. Itu alveolar ridge. Ya, contohnya itu kalau kalian melafalkan t, d, s, dan z. Coba t. Nah, t, t, t itu lidah itu nempel ke bagian atas kan, yang di atas gigi itu loh. Nah, itu alveolar. Selanjutnya velar. Velar ini back of tongue against the velum. Velum itu soft plate yang berada di dalam mulut bagian atas. Itu soft plate. Jadi lidah bagian belakang itu menyentuh itu soft plate itu. Contohnya kalau kalian melafalkan g, ke, dan eng, eng, eng. Kalian mungkin nggak bisa lihat ya, tapi kalian bisa rasakan mungkin. Kalau masih bingung, lihat di gambarnya itu. Itu eh, lidah bagian belakang itu menyentuh itu velum. Kayak begitu ya. Nah, next yaitu manner of articulation. Nah, apa itu manner of articulation? Jadi ini bagaimana your air atau udara itu melalui sistem suara kita. Jadi the air flow, aliran udaranya itu kayak gimana gitu. Bagaimana suara itu dihasilkan, bentuknya itu kayak gimana. Kalau yang place tadi kan tempat suara dihasilkan, kalau yang manner itu jenis pembentukannya itu kayak apa. Nah, begitu. Nah, di sini kita cuma ambil 3 ya. Sebenarnya juga ada banyak, tapi kita cuma ambil 3 yang paling umum, yang paling mendasar dari manner of articulation. Yang pertama itu ada stops, yang kedua fricatives, yang ketiga nasals. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama stops. Stops itu the airflow in the vocal tract comes to a complete stop. Jadi
aliran udara itu benar-benar berhenti, tidak ada kita nggak bisa menghasilkan aliran udara lebih lama lagi. Nah, beda kalau kita apa ya? Kita melafalkan vokal, huruf vokal ya, misal vowel A, misal A. Nah, itu kan bisa sampai lama sampai udara kita habis. Nah, kalau yang stops ini itu nggak bisa, cuma sekali. Coba kalian lafalkan B sama P, B, P. Nah, itu cuma sekali, stops. Nggak bisa B, nah, nggak bisa. Cuma karena soundnya ya cuma itu, cuma satu, B, B, P, D, T. Nah, itu stops, bunyi stops ya. Selanjutnya fricatives. Fricatives ini eh, jadi aliran udara itu terbatas, hanya sedikit sekali, tapi tidak benar-benar berhenti, tidak tidak terblok. Jadi cuma sedikit yang melalui eh, tenggorokan. Jadi cuma dikit. Contohnya itu. Nah, itu jadi cuma dikit, cuma tipis gitu. Aliran udara yang melewati itu cuma dikit. Gitu. Selanjutnya nasals. Kalau nasals ini itu udara itu melalui hidung. The air passing through your nose. Contohnya en, eng. Nah, itu kalian coba tempelkan jari ke hidung. Itu ada udara tipis yang keluar kalau kalian melafalkan itu. En, eng. Coba dipraktekkan sendiri ya. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat itu ada tabel ya. Ada beberapa tabel, isinya ada banyak simbol-simbol tertentu. Nah, itu apa sih? Nah, kan tadi kita sudah mempelajari ada voicing, place of articulation, dan manner of articulation. Nah, itu kan mewakili sounds ya. Per sound itu mewakili itu semua. Nah, tapi kan kita kadang bingung. Ini sound ini masuk ke labial nasal atau labial stop atau apa. Nah, itu kan ribet ya. Nah, jadi sudah ada rumusnya, yaitu International Phonetic Alphabet. Jadi ini sudah dipatenkan, itu masing-masing sound itu mewakili satu simbol, begitu. Nah, jadi di International Phonetic Alphabet atau disingkat IPA itu ada 44 simbol dari sound. Dasarnya itu ada 44, tapi bisa dikembangkan, tapi ya, dasarnya itu ada 44. Beda sama alfabet ya, kalau alfabet kan cuma 26. Nah, kalau sound itu ada 44. Itu yang ada di tabel, yang meliputi vowels, diphthongs, dan consonants. Nah, vowels itu apa? Huruf vokal ya. Jadi ada itu beberapa. Nah, kalau yang diphthongs bisa dilihat, diphthongs itu dua vokal yang dilafalkan bersama-sama, begitu ya. Itu bunyi huruf diphthongs. Kalau bahasa Indonesia itu contohnya kayak kiai. Nah, kiai. Terus apa lagi? Nah, itu termasuk diphthongs. Jadi dua vokal dilafalkan bersama-sama. Nah, kalau yang bawah itu konsonans. Konsonans seperti yang kita pelajari tadi, itu maksudnya konsonans kayak yang tadi, bunyi-bunyi place of articulation dan manner of articulation itu beberapa contohnya itu ada konsonans ya. Nah, begitu. Itu adalah phonetic symbol di International Phonetic Alphabets. Oke, selanjutnya akan saya kasih contoh dari masing-masing simbol ketika digunakan dalam suatu kata ya. Oke, kita mulai dari vowels. I dalam fleece, I dalam kids, U dalam foods, U dalam goose, E dalam stress, E dalam given, E dalam nurse, O dalam thoughts,
E dalam strap, A dalam strut, A dalam bath, O dalam lots. Oke, selanjutnya untuk diphthongs. Kita mulai. Ear dalam near, A dalam face, dalam cure, Oi dalam choice, O dalam goat, Air dalam square, I dalam price, Ow dalam mouth. Selanjutnya untuk consonants. Oke, kita mulai. P dalam put, B dalam but, T dalam to, D dalam do, C dalam chew, J dalam jan, K dalam king, G dalam go, F dalam for, V dalam vine, Th dalam thing, Z dalam that, S dalam sad, Z dalam zinc, Sh dalam shoe, J dalam measure, M dalam mum, N dalam none, Ng dalam song, H dalam how, L dalam lee, dalam red, W dalam war, Y dalam young.